Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi yang pertama, yaitu urgensi penguasaan literasi baru dalam konteks literasi ICT dan media pembelajaran. Sebelum kita berlanjut ke materi terkait dengan literasi baru, kita bahas dulu apa sebetulnya yang disebut dengan literasi. Saya mengambil dari Cambridge Dictionary pengertian literasi ini ada dua. Yang pertama adalah the ability to read and write. Yang kedua adalah knowledge of a particular subject or a particular type of knowledge. Jadi pengertian yang pertama, literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Namun di pengertian yang kedua dari Cambridge Dictionary, literasi adalah pengetahuan dari suatu bidang atau suatu tipe dari knowledge, ya. Sebagai tambahan, untuk Anda ketahui bahwa yang disebut dengan knowledge itu ada yang bersifat konsep, ada yang bersifat fakta, dan ada juga yang bersifat prosedur. Sehingga salah satu di antaranya bisa saja disebut sebagai literasi berdasarkan pemahaman definisi literasi yang kedua dari Cambridge Dictionary. Kemudian Joseph Owen menyampaikan pendapatnya bahwa literasi dapat memberikan kekuatan untuk berhubungan, untuk menghubungkan jadi ide dan informasi yang diproduksi atau yang dibuat atau yang dikreasikan oleh orang lain dalam jarak waktu maupun ruang, sehingga literasi ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan gagasan, dengan informasi yang telah diproduksi oleh orang lain, baik yang saat ini yang kita sekarang temui langsung maupun yang dari orang yang sudah lama tidak dari orang zaman dahulu, sehingga literasi memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan ide dan gagasannya. Ini salah satu posisi yang penting yang disampaikan oleh Owen mengenai dasar-dasar dari literasi. Namun kemudian Owen juga menyampaikan bahwa literasi dapat menyampaikan informasi, hanya sekedar menyampaikan informasi, namun juga memiliki kekuatan untuk memunculkan imajinasi, untuk memantik imajinasi, sehingga literasi menjadi sesuatu hal yang penting. Kemudian, jika disampaikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Owen dalam bukunya yang tahun 2017, dapat kita simpulkan bahwa ada yang disebut dengan pre-digital dan juga post-digital atau digital literasi. Nah, kenapa literasi tersebut dibutuhkan, baik yang sebelum digital maupun yang setelah digital? Kita akan lihat satu persatu. Apa saja sebetulnya pre-digital literacy dan apa sebetulnya yang disebut dengan post-digital literacy. Yang pertama, pre-digital literacy requirement adalah read or write. Jadi literasi untuk membaca dan menulis. Apa perlunya kemampuan literasi tersebut? Kemampuan literasi membaca dan menulis adalah kemampuan literasi dasar yang dapat digunakan untuk kita mengkomunikasikan ide secara mendasar. Jadi ini
adalah kemampuan literasi awal, kemampuan literasi yang sangat dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sehingga memang jika ada gerakan literasi, ini konteksnya umumnya adalah terkait dengan kemampuan membaca dan menulis dasar. Jadi orang disebut literate, orang disebut memiliki literasi dasar itu jika dia mampu membaca dan menulis. Sehingga literasi awal atau literasi membaca dan menulis ini merupakan sesuatu yang memang harus dipertahankan dan menjadi salah satu kebutuhan, salah satu requirement yang dibutuhkan untuk bisa bertahan dalam dunia sebelum era digital. Kemudian literasi yang kedua adalah literasi matematika, atau sebagian menyebutnya sebagai numerasi. Numerasi untuk mengkomunikasikan tentang kuantitas, tentang dimensi, melalui rumus-rumus, melalui persamaan-persamaan, melalui penggambaran data, variabel. Kemudian ini yang menjadi dasar kemampuan untuk menghitung, kemampuan untuk memperkirakan berdasarkan hitungan-hitungan. Jika seseorang hanya mampu membaca dan menulis, kemudian berikutnya adalah literasi dasar yang perlu dimiliki adalah literasi matematika. Sebagian menyebutnya numerasi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah literasi sains. Literasi sains diperlukan untuk manusia bertahan hidup terkait dengan bagaimana dia mengenali dirinya, mengenali lingkungannya, lingkungan alamiahnya, apakah itu yang sifatnya natural maupun yang sifatnya teknologi dasar ya, mechanical, electronical, dan lain sebagainya. Sehingga manusia menyadari ada sisi-sisi natural yang dia hidup di dalamnya. Nah, ini juga merupakan literasi yang dibutuhkan sebelum era digital. Ini 3 literasi ini yang kemudian menjadi kebutuhan. Hanya saja dengan adanya digital, ketiga literasi ini tidak otomatis hilang. Namun tetap dibutuhkan sebagai literasi dasar. Nah, kemudian muncul istilah literasi digital, literasi baru yang kemudian dibutuhkan untuk hidup pada era digital. Yang pertama, ini adalah literasi teknologi. Literasi teknologi ini dibutuhkan untuk berinteraksi dengan teknologi digital, sehingga dalam definisinya dapat juga disebut sebagai pengetahuan dari matematika, pengkodean, gitu ya, algoritma, dan ilmu teknik dasar atau ilmu rekayasa dasar terkait utamanya dalam teknologi yang berbasis komputer atau yang dalam konteks lain disebut sebagai ilmu komputer dasar. Nah, ini yang disebut dengan literasi teknologi era yang baru gitu ya, di era digital ini disebut literasi teknologi, adalah literasi teknologi terkait dengan konteks tersebut. Sehingga kemampuan dalam mengoperasikan perangkat-perangkat yang berbasis komputer seperti komputer itu sendiri, desktop komputer, kemudian laptop, smartphone, smartwatch, dan kemudian berbagai perangkat gawai atau gadget lainnya yang berbasis komputer menjadi salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk dapat bertahan di era digital. Oleh karena itu, literasi teknologi menjadi salah satu hal yang penting untuk dimiliki. Berikutnya adalah literasi data. Literasi data diartikan sebagai kemampuan untuk menggali informasi
dari fenomena-fenomena yang muncul, baik itu dalam berbentuk data mentah maupun dalam berbentuk informasi yang sudah cenderung matang, sehingga konteksnya diambil dari misalkan pengambilan informasi yang disampaikan dari data-data yang muncul. Nah, pengolahan data-data ini kemudian dikomputerisasi dan juga kemudian dianalisa melalui pemahaman literasi terkait data. Jadi tujuan literasi data adalah untuk memberikan informasi yang tersembunyi, informasi yang dapat diserap dari suatu sebaran data, baik berupa angka maupun berupa fenomena. Sehingga ini menjadi salah satu literasi baru yang diperlukan untuk bertahan di era digital. Contohnya beberapa entitas yang dapat memanfaatkan literasi data ini adalah seperti Google, Amazon, dan berbagai marketplace gitu ya, yang kemudian dapat membuat keuntungan dan bertahan. Salah satu literasi data ini adalah yang kemudian mengakibatkan terjadinya disrupsi pada beberapa sektor ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah literasi manusia. Nah, literasi manusia ini kemudian yang terkait dengan empati, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk melihat perbedaan karakteristik dari manusia. Istilah lain yang sering berkorelasi dengan literasi manusia ini adalah memanusiakan manusia. Ini kenapa banyak kemudian sisi-sisi budaya yang dimunculkan kembali. Salah satunya diperlukannya ada pendidikan karakter, kemudian memunculkan sikap-sikap yang kemudian perlu untuk dibelajarkan, untuk dipertahankan, dan kemudian semakin diperkuat pada era digital. Sehingga harapannya dengan adanya literasi manusia ini, manusia tidak terjebak pada konteks persaingan yang membuat dia menjadi semakin dekat dengan robot. Jadi manusia harus dipertahankan sisi-sisi kemanusiaannya dalam konteks ya dia memiliki emosi, dia memiliki sisi-sisi sosial dan lain sebagainya. Nah, dari 3 literasi baru ini yang kemudian melengkapi literasi sebelumnya diinisiasi oleh adanya berbagai macam fenomena dan kemudian muncul. Nah, ini dia. Namun bagaimanapun juga ketiga literasi tersebut diharapkan dapat tetap membuat manusia menjadi hakikat sebagai manusia, sehingga tidak terjadi apa yang disampaikan atau apa yang dikhawatirkan oleh Albert Einstein, di mana ketika teknologi sudah melewati hakikat utama dari interaksi manusia, maka saat itu dunia memiliki generasi idiot gitu ya, menurut Albert Einstein. Memang itu yang dikhawatirkan, sehingga dengan 3 literasi ini kemudian manusia tetap dapat mengontrol perkembangan teknologi, dapat mengontrol perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga tidak menjadi dikontrol oleh teknologi. Perkembangan literasi ini di driving faktornya itu salah satunya adalah Industrial Revolution, di mana sudah bergerak menjadi adanya Internet of Things gitu ya, adanya otomasi, berbagai macam otomasi gitu ya, dari sebagian karakteristik dari adanya Industrial Revolution
4.0 atau Industri Revolution 4.0. Juga di drive oleh adanya muncul konsep Society 5.0 ini yang kemudian perjalanannya dari mulai setelah information society kemudian bertransformasi menjadi society yang lebih kompleks, yang tidak hanya menampilkan bagaimana dia memanfaatkan informasi yang overload menjadi organized, kemudian resources yang tadinya limited tapi menjadi empowered, dapat dikelola dengan baik, yang awalnya isolated menjadi connected berdasarkan dengan adanya network gitu ya, yang kemudian terpisah oleh jarak dan waktu sehingga semuanya dilakukan oleh sendiri. Sekarang dengan adanya teknologi kemudian menjadi network assistant, dengan menjadi berhubungan satu sama lainnya. Selain kedua driving factors ini juga ada berbagai related konsep yang lainnya, ada robotics, artificial intelligence, cloud computing, IoT tadi sudah disampaikan, dan juga big data. Nah, ini adalah kemudian yang melatar belakangi dan menjadi alasan mengapa new literacy menjadi suatu hal yang penting, yang perlu kita untuk sadari, kita pelajari. Terdengar cukup familiar dengan konsep-konsep ini. Mari kita dalami konsep-konsep tersebut dan kaitkan dengan kebutuhan di era saat ini.